Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Sabrina dengan NPM 2042207173. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penataan ruang kelas, pengelolaan murid, dan disiplin kelas. Langsung saja, di dalam penataan ruang kelas itu terdapat pengertian yang dimana artinya penataan ruang kelas adalah proses mengatur lingkungan belajar agar mendukung interaksi, partisipasi, dan kenyamanan dalam belajar. Fokus pada faktor-faktor seperti tata letak meja, aksesibilitas, pencahayaan, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Susanto mengatakan bahwa penataan ruang kelas adalah upaya pengelolaan lingkungan fisik dan sosial dalam kelas yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penataan kelas mencakup susunan meja, kursi, peralatan pembelajaran, serta pengaturan interaksi antar siswa dan guru. Itu ada Nur Hadi dan Marzuki mengatakan, mereka berpendapat bahwa penataan kelas adalah strategi pengorganisasian ruang belajar agar siswa merasa nyaman, termotivasi, dan fokus dalam mengikuti pelajaran. Penataan ini harus memperhatikan aksesibilitas, jarak pandang, serta aliran dan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya itu ada yang ketiga, menurut Rini Septiani mengatakan bahwa penataan ruang kelas berperan dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk belajar yang baik, mencakup penempatan materi, pembelajaran di tempat yang mudah diakses, serta desain ruang yang memfasilitasi. Secara umum, dari ketiga pendapat ini menekankan bahwa penataan ruang kelas yang baik melibatkan pengaturan ruang fisik dan melibatkan sosial yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang nyaman, mendukung kolaborasi dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada penataan ruang kelas, yang dimana tujuan penataan ruang kelas ini meliputi beberapa aspek yang berfokus pada peningkatan efektivitas proses pembelajaran dan kenyamanan siswa. Ada beberapa tujuan utama penataan ruang kelas. Yang pertama itu mendukung proses pembelajaran efektif. Penataan ruang kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Pengaturan tempat duduk, peralatan, dan material pembelajaran harus mendukung metode pengajaran yang diterapkan. Yang kedua itu meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa. Kelas yang ditata baik memungkinkan siswa untuk lebih mudah berkonsentrasi selama proses belajar karena mengurangi gangguan dan menciptakan suasana yang nyaman. Selanjutnya itu yang ketiga, memotivasi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Lingkungan kelas yang ditata secara menarik dan rapi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam penataan ruang kelas ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, itu pengaturan tempat duduk, yaitu disesuaikan dengan metode pembelajaran yang mendukung interaksi. Yang kedua, itu pencahayaan yang cukup dan nyaman untuk menjaga konsentrasi. Yang ketiga, itu ada ventilasi, yang dimana sirkulasi udara yang baik untuk kenyamanan. Selanjutnya, dekorasi dan warna itu menenangkan dan tidak mengganggu fokus, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi tentang pengorganisasian murid. Yang pertama itu ada pengertian pengorganisasian murid adalah proses menyusun, mengelola siswa dalam kelompok atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut beberapa ahli, dari Aminuddin mengatakan bahwa pengorganisasian murid adalah proses pengelolaan siswa dalam lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi belajar mereka. Pengorganisasian ini mencakup pengaturan kelompok belajar, alokasi tugas, serta pembagian peran dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, menurut Suhartini dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa pengorganisasian murid sebagai upaya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik, minat, dan kemampuan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif, di mana setiap siswa dapat berkontribusi dan belajar sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, menurut Hanifah dan Purnamasari, menurut mereka, pengorganisasian murid adalah strategi dalam manajemen kelas yang melibatkan penataan siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama secara efektif, termasuk
termasuk pengaturan tempat duduk, pembentukan kelompok, dan pengaturan aktivitas yang memungkinkan kolaborasi antar siswa. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian murid berfokus pada pengelolaan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal, mendukung interaksi yang positif, dan meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya, menurut Aminuddin mengatakan bahwa tujuan utama dari pengorganisasian murid adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan mengatur siswa dengan kelompok yang sesuai. Mereka dapat berinteraksi lebih aktif dan terlibat dalam diskusi serta aktivitas belajar. Tujuan yang kedua, menurut Suhartini dan Ahmad berpendapat bahwa pengorganisasian murid ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif. Pengaturan yang berdasarkan karakteristik dan minat siswa membantu dalam menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran bagi semua individu. Metode dalam pengorganisasian murid, ada beberapa metode pengorganisasian murid yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan kemampuan, yang dimana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan akademik mereka. Metode ini bertujuan untuk menciptakan kelompok belajar yang seimbang, sehingga siswa dapat saling membantu dan mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, itu ada pengorganisasian berbasis proyek kelompok, yang dimana siswa dikelompokkan untuk mengerjakan kelompok proyek bersama, sehingga dari sana mereka dapat belajar keterampilan seperti bekerja sama dan tanggung jawab di dalam sebuah kelompok atau diskusi. Yang ketiga, itu ada pengorganisasian kelas berdasarkan minat, khususnya itu siswa dikelompokkan berdasarkan minat atau keahlian khusus mereka. Misalnya, ada proyek kreatif, siswa yang tertarik pada seni akan bekerja bersama, sedangkan siswa yang lebih tertarik pada teknologi akan berada dalam kelompok lain. Selanjutnya itu yang terakhir, pengelompokan berdasarkan gaya belajar, yang dimana siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka seperti visual, auditory, atau kinestik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan cara belajar yang paling efektif untuk mereka. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang disiplin kelas. Pengertian dari disiplin kelas itu adalah strategi dan aturan yang diterapkan untuk menciptakan suasana belajar yang teratur, aman, dan nyaman. Tujuan utama dari disiplin kelas ini yang pertama, untuk menjaga agar siswa tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengertian disiplin kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Nelia Hardy mendefinisikan bahwa disiplin di sekolah sebagai ketaatan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan, yang meliputi aspek seperti ketepatan waktu, berpakaian sesuai ketentuan, dan disiplin belajar. Yang kedua itu menurut TUU menjelaskan bahwa disiplin sebagai tata tertib yang mengatur perilaku siswa di dalam kelas dan lingkungan sekolah, bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Yang ketiga itu ada menurut Effendi dan Herudin, mereka mengatakan bahwa disiplin belajar mencakup kesadaran diri dalam mengikuti proses pembelajaran secara teratur, mengerjakan tugas tepat waktu, dan patuh terhadap keputusan yang berlaku di dalam konteks pendidikan. Dari definisi-definisi ini, disiplin kelas secara umum dapat dipahami sebagai sikap patuh dan tertib siswa dalam mengikuti aturan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip disiplin kelas. Menurut beberapa ahli dari TUU mengatakan bahwa pentingnya konsistensi dan penerapan disiplin, aturan, dan konsekuensi harus diterapkan secara konsisten agar siswa dapat memahami ekspektasi dan tanggung jawab mereka. Ketidakstabilan dalam penerapan aturan akan menyebabkan kebingungan dan ketidakdisiplinan di kalangan siswa. Yang kedua itu menurut Effendi dan Hairudin, mereka menyatakan bahwa kedisiplinan itu setiap siswa harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Keadilan dalam penegakan disiplin ini membantu untuk mencegah perasaan yang diskriminasi di antara siswa yang dapat mengganggu hubungan antara siswa dan guru. Yang ketiga itu ada menurut Solihat mengatakan bahwa aturan-aturan di kelas harus dijelaskan dengan baik kepada siswa sejak awal, termasuk konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Kejelasan aturan ini termasuk mengurangi kesalahpahaman dan mendorong siswa untuk berperilaku lebih disiplin. Yang keempat, itu ada dari Nelia Hardy menekankan bahwa penguatan positif penting dalam menumbuhkan disiplin di kelas, memberikan penghargaan atau pengakuan atas perilaku baik siswa akan mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan. Penguatan ini bisa berupa pujian verbal, penghargaan kecil, atau pengakuan di depan teman-teman kelas. Nah, di dalam disiplin kelas ini terdapat teknik pengelolaan disiplin kelas. Yang pertama itu seperti memberi instruksi yang jelas,
Yang kedua, penguatan positif seperti memberi pujian atau penghargaan ketika siswa berperilaku yang baik. Yang ketiga, itu membuat kontrak kelas, yang dimana siswa dan guru bersama-sama membuat aturan dan kesepakatan. Yang keempat itu ada konsekuensi yang tegas, seperti menerapkan konsekuensi jika terjadi pelanggaran aturan. Selanjutnya itu cara mengatasi siswa yang bermasalah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan masalah seperti mendengarkan siswa. Yang kedua itu kita menggunakan pendekatan pribadi secara individual. Yang ketiga kita terapkan konsekuensi yang sesuai dengan tegas. Yang keempat libatkan orang tua jika masalah terus berlanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.